Pemirsa, mengawali segmen hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna atau SKP di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam sidang Kabinet Paripurna kali ini, Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG yang dinilai menguras anggaran negara. Menurut Prabowo, program MBG justru ditujukan untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar masyarakat, yakni pangan. Prabowo mengatakan, ukuran utama keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya menyediakan pangan bagi rakyat. Prabowo menilai tidak ada peradaban yang dapat bertahan tanpa ketahanan pangan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan diperlukan lingkungan yang lestari, lahan yang subur, serta kebijakan yang tepat. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pupuk bagi petani hingga terpenuhinya kebutuhan gizi anak-anak melalui program makan bergizi di sekolah. Sidang Kabinet Paripurna turut dihadiri di antaranya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, jajaran Menteri, Staf Khusus. Rapat kali ini merupakan sidang kabinet perdana sejak kurang lebih 4 bulan lamanya. Sebelumnya, Presiden Prabowo terakhir kali menggelar sidang kabinet paripurna pada 13 Maret 2026 lalu. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Satuan Tugas atau Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang dibentuk pemerintah bersama DPR terus meningkatkan koordinasi dan mitigasi terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia terkait ancaman gelombang PHK yang terjadi di tanah air. Dalam keterangannya, Menteri Ketenagakerjaan Yasserli menyebut pemerintah resmi membentuk Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagai wadah koordinasi lintas kementerian, DPR, aparat penegak hukum hingga serikat pekerja. Satgas ini dibentuk khusus untuk mengantisipasi sekaligus menangani gelombang potensi PHK di berbagai perusahaan nasional. Menurut Yasserli, Satgas Mitigasi PHK bekerja tidak hanya menggunakan satu pendekatan semata, melainkan semua aspek diperhatikan oleh tim. Menteri Ketenagakerjaan Yasserli pun menyebut dalam perkembangannya hingga saat ini baru ada indikasi yang terendus oleh Satgas terkait perusahaan yang disinyalir akan melakukan PHK. Ya kan seperti saya sampaikan, beberapa perusahaan itu kan baru ada indikasi. Kemudian ada perusahaan itu mengatakan ada berita yang perlu kita verifikasi. Ada yang kemudian memang tidak ada kasus, tapi masih bisa dimediasi. Ada yang memang kemudian memphk karena berbagai macam alasan. Nah, inilah tugas dari Satgas. Dan bisa kemudian pendekatan yang satu tergantung dari bagaimana informasi yang kita peroleh dan bagaimana kondisi perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjelaskan skema pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 22 bagi pedagang online di marketplace. Dalam aturan baru ini, marketplace akan memungut PPh sebesar 0,5% dari omset pedagang dalam negeri. Pemungutan tersebut berlaku untuk pedagang online yang melakukan transaksi melalui marketplace yang telah ditunjuk DJP. Kebijakan ini mulai efektif pada 1 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Bimo menegaskan pungutan 0,5% tersebut bukan pajak baru. Menurutnya, pedagang yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha pada dasarnya memang sudah memiliki kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. PPh pasal 22 yang dipungut marketplace juga tidak menjadi beban pajak tambahan. Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan bagi wajib pajak dengan skema umum atau menjadi bagian dari pelunasan PPh final bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu.